Teman sekalian dimanapun berada, ya, assalamualaikum. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah. Nah malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, ya, pelajaran 2 hari yang lalu. Kemarin di hari pertama kita sudah berbicara tentang pemetaan struktur bahasa Arab, gitu ya. Apa saja sih sebetulnya komponen-komponen yang ada dalam bahasa Arab, ya kan, yang membentuk struktur bahasa Arab apa saja. Kemudian kemarin kita sudah membedah salah satu komponen, ya, yaitu huruf, ya. Huruf itu satuan terkecil, ya, pembentuk bahasa Arab, gitu. Untuk reminder teman-teman, kemarin kita sudah membahas bahwasannya huruf dibagi menjadi 3 jenis. Huruf hijai, ya, huruf yang sekedar huruf. Kemudian huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Kemudian ada huruf aslul maddah. Huruf aslul maddah itu huruf pembentuk akar kata, seperti itu. Ya. Nah, malam hari ini, ya, ini cepat saja kita akan berbicara tentang satuan yang lebih besar dari huruf, yaitu kata. Oke. Nah, di pertemuan hari pertama juga kita sudah mempelajari bahwasanya dalam bahasa Arab, ya, kata itu disebut dengan kalimatun. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, entah kenapa kok bahasa Indonesia menjerap kalimatun menjadi kalimat, gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu lah sejarahnya gimana gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia kalimat itu merupakan susunan kata, ya kan, susunan kata yang membentuk satu kalimat, gitu ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab kalimatun, ya, itu maknanya adalah kata. Nah, saya harap teman-teman jangan sampai ketukar-tukar, ya, perbedaan antara kalimah dalam bahasa Arab dan kalimat dalam bahasa Indonesia, gitu. Nah, untuk kedepannya saya akan menyebutnya kalimah, gitu aja, ya, biar bisa membedakan teman-teman antara kalimat bahasa Indonesia dengan kalimah dalam bahasa Arab. Oke, kita mulai saja. Sesuai judul, ya, kata dalam bahasa Arabnya itu kalimatun, ya kan, ini tunggalnya kalimatun, ya, jamaknya adalah kalimatun, ya, ada tambahan alif, ya, kemudian tak marbutoh di sini berubah jadi tak taknis, ya. Ini tunggalnya, ini jamaknya. Oke. Nah, dalam bahasa Arab apa sih yang disebut dengan kalimah? Ya, kalimah itu secara sederhana maknanya adalah kata yang memiliki makna spesifik, ya kan? Kata yang memiliki makna spesifik. Kalaulah huruf kemarin itu belum membentuk makna, ya kan? Nah, susunan dari huruf-huruf ini, ya kan, membentuk suatu susunan ucapan yang memiliki makna yang spesifik. Inilah kalimah. Oke? Jadi kalimah itu intinya kata, gitu. Oke. Nah, kata ini punya ciri-ciri khusus, ya kan? Punya ciri-ciri khusus. Ya, punya ciri-ciri khusus, ya kan? Yang pertama, dia memiliki makna yang sempurna, ya. Jadi susunan huruf yang membentuk kalimah, ya, itu harus memiliki makna yang sempurna, ya. Yang dimaksud makna yang sempurna itu, ya, sudah membentuk kata, tidak seperti aslul maddah, ya kan? Nah, bukan aslul maddah. Kalau aslul maddah itu belum membentuk kata, ya. Sedangkan kalimah ini sudah membentuk kata yang sempurna, ya kan? Seperti itu. Ini ciri khususnya yang pertama, ya kan? Yang kedua, ya, ciri khususnya lagi minimal terdiri dari 3 huruf, ya kan? Minimal terdiri dari 3 huruf kecuali huruf ma'ani. Nah, ini ada kecualinya nih. Kecuali huruf
ma'ani yang kemarin kita bahas. Ya, kalau huruf ma'ani itu kadang-kadang cuma terdiri dari satu huruf, seperti itu. Nah, ini adalah dua ciri-ciri khusus dari kalimah dalam bahasa Arab, gitu ya, seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab, ya, kalimah atau kata ini dibagi menjadi 3 jenis. Ya, kalimah ini dibagi menjadi 3 jenis. Oke, sama seperti huruf dibagi menjadi 3, kalimah pun dibagi menjadi 3 gitu. Tetapi konsep kita tentang huruf yang kemarin tuh itu nggak umum itu. Kayaknya teman-teman kalau belajar di mana belum tentu dapat. Tapi kalau ini insya Allah teman-teman mungkin beberapa yang sudah belajar bahasa Arab ya sudah dapat materi ini gitu kan. Nah, kalimah dalam bahasa Arab memiliki 3 jenis ya, atau 3 pembagian kalimah. Yang pertama adalah isim. Ya. Tulisannya ismun. Ismun, tetapi dalam majelis-majelis, dalam pembelajaran biasanya disebut isim, biar gampang kita nyebutnya gitu. Yang kedua pembagiannya adalah fi'il. Ya, fi'il. Fi'lun. Ya, kalau di sini ismun, kalau di sini fi'il, ya, itu dalam kajian disebutnya fi'il, tapi pada dasarnya penyebutan yang benar itu fi'alun, ya. Nah, dalam bahasa Arab ini memang sering sekali kita mengucapkan apa-apa di wakaf gitu ya. Sehingga ismun, ya, dalam percakapan kita nggak sebut ismun gitu. Kita sebutnya ism gitu. Jadi harokat terakhirnya nggak dibaca, sama dengan fi'il gitu ya. Sebetulnya dia fi'alun, tetapi harokat terakhir nggak dibaca jadi fi'il, ya kan? Nah, yang ketiga adalah harf. Oke. Harfun. Ya. Jadi struktur terkecil masuk juga di sini. Yang huruful ma'ani itu ya masuk juga di sini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke isim dulu ya. Apa sih isim gitu ya? Isim itu maknanya adalah kata benda atau kata sifat. Ya, ini kata benda atau sifat. Nah, itu isim. Ya. Jadi benda-benda nih, nah ini namanya isim nih. Ya. Kursi dalam bahasa Arab kursiyun, ya. Itu isim. Nah, nama dari sebuah benda. Ya kan, meja bahasa Arabnya maktabun. Nah, itu isim. Ya kan? Tangan yadun. Nah, itu isim. Gitu ya. Jadi isim itu bisa kata benda, bisa juga kata sifat. Contohnya pintar, mahirun. Nah, itu isim juga. Itu kan panjang, tawilun. Nah, itu isim juga. Besar, kabirun. Itu isim juga. Seperti itu. Oke. Jadi isim ya maknanya adalah kata benda atau kata sifat. Oke. Nah, isim ini untuk membedakan sama yang lain, ya dia punya ciri-ciri. Ya kan? Dia punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri isim? Ya kan? Cirinya isim, ya. Yang pertama bisa dikasih alif lam. Oke. Cirinya yang pertama bisa ditambahkan alif lam. Ya. Di mana? Di awalnya. Contoh ya, kursiyun. Yang gampang-gampang aja nih. Kursiyun. Oke. Nah, ini kan isim nih. Nah, kursiyun ini bisa ditambahkan alif lam di awalnya menjadi al-kursiyu. Ya kan? Kursiyun, al-kursiyu. Ini tanpa alif lam. Ya.
ditambah alif lam menjadi al-kursiyu. Nah, teman-teman ngeliat nggak apa perbedaannya? Ya kan? Perbedaannya pada harokat terakhir. Oke, kalau tanpa alif lam, ya dia harokatnya domaten. Kalau pakai alif lam, harokatnya duma saja. Gitu. Itu perbedaannya. Nah, isim ini salah satu cirinya adalah bisa ditambahkan dengan alif lam di awalnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan melihat di Quran, ya, kemudian ada alif lam di awalnya, itu sudah pasti isim. Ya, contoh. Bismillah ar-Rahman. Nah, ar-Rahman kan ada alif lamnya. Ya, itu pasti isim. Ya, ar-Rahim. Nah, itu pasti isim karena ada alif lamnya. Ya kan? Alhamdu. Nah, itu ada alif lamnya jelas tuh. Ya kan? Nah, itu termasuk dari isim. Jadi salah satu ciri isim adalah bisa ditambahkan alif lam. Oke. Jadi apapun itu kalau ada alif lam di awal itu sudah pasti isim. Ya kan? Yang kedua, ciri dari isim adalah mempunyai gender. Nah, ini lucu nih. Mempunyai gender. Apa maksudnya mempunyai gender? Jadi ada golongan isim yang disebut mudzakkar, ya, untuk hal-hal yang bersifat maskulin, jantan, lelaki, itu disebutnya muzakkar, ya kan? Muzakkar, ya. Kemudian ada golongan kata-kata yang untuk betina, untuk perempuan gitulah bahasanya, ya. Nah, itu disebutnya golongan muannats, ya. Nah, contoh kursi. Nah, apa yang membedakan muzakkar sama muannats? Yang membedakan hanyalah kalau di muannats akhirannya itu tak marbutoh, ya. Walaupun selain itu ada juga yang muannats tapi nggak pakai tak marbutoh. Itu nanti jam terbang yang berbicara, ya. Oke. Kalau muzakkar itu umumnya, ya, nggak ada tak marbutoh. Contoh kursiyun, ya kan? Ini ujungnya bukan tak marbutoh nih. Oke. Nah, kalau ada kata-kata yang kayak gini ujungnya bukan tak marbutoh, ya, itu umumnya dia termasuk mudzakkar, ya. Seperti itu, ya. Alhamdu. Nah, itu kan nggak ada tak marbutohnya, itu mudzakkar, gitu, ya. Mudzakkar. Papan tulis, ya. Papan tulis kalau dalam bahasa Arab saburotun. Nah, saburotun. Nah, kalau diakhiri dengan tak marbutoh begini, ini disebutnya kelompok muannats, ya kan? Apa yang membedakan nanti, ya, nanti kita pelajari lebih lanjut, ya kan? Perangkat, ya, sekedar ini kursi, ini papan tulis saja berbeda, ya kan? Kalau di Indonesia kan sama tuh, kursi ya pakai ini, ya kan? Papan tulis ya pakai ini, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab nanti beda, gitu. Kalau kursi pakai hadza, ya kan, ini hadza, ya. Kalau kursi pakai hadza. Nah, kalau saburoh pakai hadhihi, gitu. Nah, ya kan? Nah, sekedar penggunaan ini dalam bahasa Arab saja berbeda, gitu, ya. Itu nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Intinya, ya, isim itu mempunyai gender, ya, yang dibagi kepada kelompok muzakkar dan muannats, ya. Muzakkar umumnya tidak menggunakan tak marbutoh di akhirnya, muannats umumnya menggunakan tak marbutoh di akhirnya. Saya harus mengatakan spesifik umumnya, ya, tidak semua. Oke, nanti ada beberapa kata yang dia itu muannats tapi akhirnya bukan tak marbutoh, gitu, ya. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, ini kemudian, ya, ciri yang ketiga,
dia termasuk mu'rab. Nah, ya, mu'rab. Mu'rabun. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu artinya harokat terakhirnya itu bisa berubah-ubah. Nah, itu makna dari mu'rab. Berubah-ubah itu maksudnya kayak gimana? Nah, kemarin kan harokat kita bagi jadi 3 aja tuh. Fathah, kasroh, dhammah. Fathaten, kasroten, dhammaten. Ya kan? Nah, isim ini huruf terakhirnya bisa berubah-ubah. Ya, sesuai dengan kondisinya nanti. Ya kan? Apa saja kondisi yang menyebabkan dia dhammah? Apa saja kondisi yang menyebabkan akhirannya fathah? Apa saja kondisi yang menyebabkan akhirannya kasroh? Ya kan? Nah, nanti bisa kita telusuri, ya. Maksudnya contohnya kayak gimana? Contohnya Alkitab misalkan ya. Alkitab. Ya. Nah, pada kondisi tertentu, ya, akhirannya bisa berbentuk dhammah. Ya kan? Tapi pada kondisi lainnya bisa saja Alkitab akhirannya fathah. Ya kan? Nah, bisa berubah seperti itu. Ini yang dimaksud dengan mu'rab. Nah, kemarin kita ngomong i'rab tuh. Ini artinya harokat terakhir yang berubah-ubah sesuai dengan posisinya dalam sebuah kalimat. Itu makna i'rab. Qur'anan i'raban. Qur'anan Arabian dipelesetin Qur'anan i'raban. Ya, emang aneh. Nah, Alkitab juga bisa berubah akhirannya menjadi Alkitabi. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan mu'rab. Ya kan? Harokat terakhirnya bisa berubah-ubah, ya, sesuai dengan posisinya pada sebuah kalimat, ya, pada sebuah jumlah lah, seperti itu. Oke, nah ini 3 ciri dari isim, ya. Ini nanti contoh-contohnya saya hapus. Kalau ada yang mau screenshot, silakan screenshot dulu. Soalnya papan tulis kita ya layoutnya sesuai TikTok lah, ya. Oke ya, udah screenshot ya. Udah di screenshot. Oke ya, silakan screenshot 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, izin saya hapus nih yang contoh-contohnya nih. Oke. Izin saya hapus ya. Ini saya harap teman-teman tidak anti dengan pelajaran-pelajaran teoritis, ya. Karena dengan teori lah kita akan dapat membaca pola. Right. Oke, itu saja pembahasan pada isim, ya, kata benda atau kata sifat. Nah, sekarang kita ke hal yang kedua, yaitu adalah fi'il, ya. Kalaulah isim kata benda atau sifat, ini gampang juga, ya. Ini maknanya kata kerja. Nah, itulah fi'il. Oke. Fi'il artinya kata kerja. Ya, contohnya apa? Iyyaka na'budu. Nah, na'budu itu fi'il. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu fi'il, kata kerja. Akan menyembah, mohon pertolongan, itu kata kerja, fi'il, ya. Ihdi, ya kan, berilah petunjuk. Nah, itu juga kata kerja, fi'il, seperti itu, ya. Nah, dalam bahasa Arab, ya, kata kerja ini dibagi lagi menjadi 3. Nah, ya, kata kerja dibagi menjadi 3. Ya kan, kalau kita dalam bahasa Indonesia kan nggak ada bedanya, ya, nggak ada bedanya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk sesuatu yang telah kita kerjakan, sekarang kita kerjakan, atau perintah untuk mengerjakan, itu sama-sama aja. Nah, contoh duduk, ya, saya duduk kemarin di bangku ini, itu kan masa lampau, ya, itu tetap menggunakan kata duduk. Hari ini saya duduk di kursi, ya kan, hari ini untuk yang sedang terjadi. Ya, nah itu tetap duduk. Untuk kata perintah, duduk, paling
ditambahin duduk lah. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan, ya. Ada yang namanya al-fi'lul madhi. Ini saya sebutkan dalam bahasa Arab aja, biar teman-teman nggak salah penyebutannya. Ya, al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Ya, selama ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu pengejaan yang tepat, gitu kan? Taunya fi'il madi aja gitu ya. Nah, pengejaan yang tepat seperti ini. Ya, al-fi'lu al-madi panjang. Kalau nggak pakai alif lam, ya, gimana penyebutannya? Fi'lun madin. Nih, ya. Kalau pakai alif lam, ya, al-fi'lu al-madi panjang. Kalau tidak pakai alif lam, penyebutannya fi'lun madin. Ya. Kalau dalam kajian-kajian sih ya udah fi'il madi gitu aja kita nyebutnya, gitu kan. Tetapi secara bahasa Arab yang benar, gitu, ini pengucapannya. Ya, al-fi'lul madi fi'lun madin. Ya, ini di Gontor pun anak-anak tuh ya susah membedakan ini. Ya, kadang-kadang fi'lul madi nggak pakai alif lam, tapi di keduanya pakai alif lam. Nah, itu salah, gitu ya. Jangan seperti itu. Atau fi'lu madi gitu. Nah, itu salah juga. Nah, penyebutannya cuma dua aja. Kalau pakai alif lam begini, kalau nggak pakai alif lam begini. Ya kan? Nah, apa itu al-fi'lul madi? Ya, al-fi'lul madi adalah kata kerja lampau yang sudah kita lakukan. Contoh tadi duduk, ya. Duduk itu al-fi'lul madinya adalah jalasa. Nah, ini salah satu bentuk dari al-fi'lu al-madi. Ya, ini teman-teman enak belajar bahasa Arab disampaikan bahasa Indonesia. Saya dulu di Gontor belajar kayak gini-gini, yang nyampaikan bahasa Arab, memang tambah pusing gitu. Ya, tetapi di situ kita terpacu gitu. Apa teman-teman mau saya ngajarin pakai bahasa Arab? Tambah pusing nanti, ya. Nah, ini kata kerja lampau, ya. Contohnya jalasa. Oke. Nah, kata kerja yang kedua menunjukkan, ya, kerja yang terjadi pada masa sekarang ataupun masa depan. Oke, periode waktunya gitu tuh, ya. Masa lampau sendiri, kemudian jenis yang kedua masa sekarang dan masa depan, ya. Namanya apa? Al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lu al-mudhari'u. Ya. Now and then. Ya, sekarang dan masa depan. Penyebutannya sama al-fi'lul madi. Ya, kalau pakai alif lam disebutnya al-fi'lu al-mudhari'u, ya kan? Kalau nggak pakai alif lam disebutnya fi'lun mudhari'un. Tuh, ya. Yang selama ini cuma ngomong fi'il mudhari', nih penyebutannya yang benar. Ya, antara dua bisa pakai alif lam, al-fi'lu al-mudhari'u, atau nggak pakai alif lam, fi'lun mudhari'un. Nah, seperti itu. Ya, nah saya alhamdulillah bisa ngajarin detail kayak gini karena bahasa Arab saya lumayan. Nah, dulu seangkatan nomor berapa lah, 10 besar lah saya, masuk lah. Jadi kalau dulu di Gontor tuh, kita kan dituntut bikin namanya insya, karangan pakai bahasa Arab. Nah, karangan saya tuh pas kelas terakhir tuh, itu dinilai masuk 10 besar. Jadi lumayan ya. Nah, kalau sekarang sih jangan ditanya, lupa banyak. Tapi untuk ngajar yang basic-basic gini, insya Allah masih bisa. Oke, al-fi'lu al-mudhari'u, ya kan? Nah, apa bentuk al-fi'lu al-mudhari' dari jalasa? Yajlisu.
Ini contoh aja ya. Polanya banyak ini. Ya, al-fi'lul madhi polanya banyak. Nanti kita akan mempelajari di pelajaran morfologi atau sorof. Oke? Nah, al-fi'lul mudhari yajlisu. Ya, ini salah satu contoh aja biar teman-teman punya gambaran. Ya kan? Coba lihat apa perbedaan antara sini sama di sini. Ya kan? Ya. Ya kan? Kemudian harokat terakhir. Di sini juga berbeda, ya. Nah, ini juga berbeda. Nah, bagaimana mengetahui perbedaan-perbedaan ini, kapan pakai harokatnya, apa segala macam, itu nanti di ilmu sorof. Oke? Nanti jam terbang yang berbicara. Oke? Jalasa ya jelisu. Nah, ya di sini ini sebetulnya menunjukkan subjek. Loh, di sini nggak ada subjeknya, nggak ada gitu. Nantilah kita pelajari. Intinya teman-teman ngerti dulu bahwasannya kata kerja dibagi menjadi 3, lampau, masa kini, masa depan, dan yang terakhir adalah fi'lul amri. Tulis di mana ya? Sini saya hapus sedikit ya. Ya. Nah, kalau fi'lul amri ini beda. Ya. Dia tidak menggunakan alif lam di depan. Ya kan? Tetapi amrinya menggunakan alif lam. Penyebutannya fi'lul amri. Gitu. Ya, satu bentuk aja nih fi'lul amri udah. Kalau dipakai alif lam di awalnya salah. Ya, nyebutnya al fi'lul amri salah. Ya. Penyebutannya harus fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Fi'lul amri adalah ya kata kerja perintah. Ya, kalau ini digunakan untuk deskriptif, ya kalau di ini digunakan sebagai bentuk perintah. Contohnya jalasa yajlisu, ya perintahnya ijlis. Ijlis, ya kan? Biasanya kalau fi'lul amri belakangnya itu ini nih, sukun. Ya, ijlis, ya, duduk. Menulis, kataba yaktubu, uktub, ba-nya sukun. Nah, itu umumnya gitu ya. Umumnya fi'lul amri itu ujungnya sukun, seperti itu. Oke. Nah, ini pembagian fi'il. Ya, pembagian fi'il kata kerja. Ya. Kata kerja ini memiliki ciri khusus juga. Ya kan? Memiliki ciri khusus juga. Mau tulis di mana nih? Ya. Kata kerja memiliki ciri khusus juga. Ya, ciri dari kata kerja. Kalau ciri dari isim kan tadi tuh. Nah, ciri dari kata kerja ya, cirinya oke. Apa cirinya? Yang pertama, berubah berdasarkan subjek. Ya. Subjek merubah. Ya. Dia akan berubah berdasarkan subjek. Contoh jalasa. Ini subjeknya dia. Orang keberapa tuh? Orang ketiga, dia. Kalau saya yang duduk, berubah bentuknya. Jadi apa? Jalastu. Ya, gimana polanya? Nanti intinya teman-teman tahu dulu. Ini berubah. Kalau dia perempuan yang duduk, jalasat. Nah, beda lagi, tambahan tak sukun di belakangnya. Ya kan? Kalau kamu yang duduk orang kedua, ya jalasta. Berbeda kan? Kalau kita sama-sama duduk, jalasna, nanya panjang, gitu. Ya. Nah, ini apa namanya, salah satu ciri dari fi'il, ya. Semua berubah. Ketika subjeknya berubah, semua ini berubah. Mau al-fi'lul madhi, mau al-fi'lul mudhari, mau fi'lul amri, semua berubah. Ya, kalau nyuruh duduk satu orang, ijlis. Kalau dua orang, ijlisa. Sanya panjang, ijlisa. Kalau nyuruh duduk banyak orang, ijlisu. Nah, gitu. Pakai waw sukun di akhirnya sama alif tambahan. Ya. Nah, ini salah satu ciri dari kata kerja. Ya, ini penting juga untuk teman pahami karena di Quran banyak, ya kan? Akim as-sholah misalkan.
Nah itu kan akim, satu orang yang disuruh, ya kan? Akimu ad-din, dirikanlah ad-din. Nah itu banyak yang disuruh gitu. Nah itu salah satu ciri dari kata kerja berubah sesuai subjek, ya kan? Kemudian yang kedua cirinya adalah memiliki pola dasar. Nah pola dasar kemarin ini yang disebut sama Dr. Saparudin sebagai mujarrad, ya. Jadi akar kata itu bukan mujarrad, Dr. Saparudin, ya. Mujarrad itu pola dasar, itu yang disebut mujarrad. Contohnya mujarrad seperti apa nih? Contohnya nih, dia nggak ketambahan kata-kata apa, betul-betul kata penyusunnya asli dengan harokat lengkap, ya kan? Kalau akar kata, kalau saya nulis itu kan selalu akar kata itu dipenggal-penggal gitu kan. Misalkan kata apa, istighfar, akar katanya adalah ghain fa ro gitu, selalu dipisah kalau kita menyebut aslul maddah, akar kata. Tetapi pola dasar mujarrad udah dalam bentuk fi'lul madi, ya, al fi'lul madi, yang paling dasar 3 huruf dengan harokat lengkap. Nah itu perbedaan antara mujarrad dengan aslul maddah, oke ya. Nah ini ciri khusus dari fi'il, ya. Ya mau screenshot, silakan screenshot dulu karena pembahasan harf agak panjang. Ya, harf nih memang gila deh. Ya. Silakan screenshot dulu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, udah screenshot ya. Karena saya akan ngapus dulu ini semua nih, ya, untuk menjelaskan huruf tuh. Minjem tempat. Karena huruf ini paling penting. Dia pun nanti kerjanya tuh ngaca-ngaca fiil sama ism. Ini yang kerjanya ngaca-ngaca nih. Nah sekarang ketiga, ya, harfun. Harfun ini maknanya ya apa ya? Ya nggak ada nama spesifik sih. Tapi tadi saya coba googling, Google menjawab partikel. Gitu. Ya, partikel. Dia tidak sama seperti kata-kata fiil dengan isim, ya kan? Tetapi kerja dia itu mempengaruhi isim sama fiil. Itu kerjanya harf, ya kan? Itu kerja dari harf, ya kan? Kerja dia, ya, mempengaruhi fiil dan mempengaruhi isim. Oke, seperti itu. Nah contohnya bagaimana? Ya, contohnya gini. Ya, saya hapus lagi. Ya. Jadi harf, ya, yang mempengaruhi isim dulu, ya, atau yang dipasangkan dengan isim. Ini ada 2. Yang pertama harfu jar, ya. Kalau tulisan Arabnya harfu jarid. Harfu jarid. Nah, tulisannya gitu tuh, ya. Kalau teman-teman ada yang belum paham, ada yang belum tahu tulisan, ya cuma dengar-dengar aja harfu jar gitu. Nah, ini tulisan yang benarnya harfu jarin, ya kan? Seperti itu. Atau harful jarri bisa juga, ya, harfu jar, ya kan? Nah, apa itu harfu jar? Ya, harfu jar ini partikel-partikel yang membuat isim, ya kan? Tadinya kan kalau berdiri normal harokatnya sukun, harokatnya dhammah, ya. Kalau kemasukan harfu jar, ya, harokat terakhir isim, ya, itu bisa menjadi kasrah, ya, seperti itu. Salah satu contoh huruf harfu jar, contoh min, ya. Tanpa huruf jar, ya, ini pasar nih, asuk, pasar. Tanpa huruf jar, akhiran kata asuk itu sukun, ya. Tetapi ketika kemasukan harfu jar, ya, bukan kemasukan sih, ya, datang setelah harfu jar, ya, salah satunya min. Apa artinya min? Dari, ya. Ketika min datang sebelum suk, ya, maka suk,
yang sebelumnya harokat terakhirnya ini dhamma berubah menjadi kasrah ki. Nah, ya, min asuki, tetapi biasanya kalau dalam penulisan minasuki. Nah, kondisi isim yang diakhiri dengan harokat kasrah ini kondisinya disebut majrur, ya, majrur. Makanya huruf min termasuk dari harfu jar karena kerjaan dia menjarkan isim menjadi majrur atau harokat akhirnya berubah menjadi kasroh, gitu. Ya, ini satu, ya, huruf yang dipasangkan dengan isim, ya kan. Yang kedua, huruf yang dipasangkan dengan isim adalah harfu atof, ya, harfu atof, ya. Tulisannya gimana? Harfu atofin, kelebihan. Harfu atofin, ya, harfu atof. Nah, apa dampak harfu atof kepada isim? Dia nggak merubah apa-apa. Contohnya apa? Wow, ya, ya. Contohnya Ahmad wal ustad misalkan. Ya, Ahmad wal ustad. Nah, wow, ya, ini teman-teman tahu lah artinya dan, gitu kan. Nah, wow ini termasuk harfu ataf. Ataf maknanya apa? Ataf itu maknanya memisah, ya, untuk memisahkan apa yang ada sebelumnya dengan apa yang ada setelahnya, ya kan. Nah, dengan begini, ya, Ahmad wal ustad artinya apa? Ahmad itu entitas sendiri, ya, ustad entitas sendiri, ya kan. Untuk menggandengkan kedua hal ini, maka digunakan waw, sama dengan dan dalam bahasa Indonesia, ya kan. Saya membeli pisang dan roti. Nah, dan itu kalau dalam bahasa Arab namanya harfu ataf, ya, ini digunakan dalam isim, ya. Dia termasuk harf, oke, seperti itu, ya kan. Apa saja nanti harfu jar, apa saja harfu ataf, ya, kita akan pelajari kemudian di ilmu nahwu nanti, ya kan. Ini kita kan masih mempelajari struktur, ya. Jadi asal tahu aja bahwasanya harf, ya, yang kerjanya, ya, terkait dengan isim dua, harfu jar sama harfu ataf. Oke. Nah, sedangkan, ya, ini screenshot dulu deh, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Nah, pusing nggak apa, pusing, cicil aja, ya. Screenshot aja dulu, ya kan. Oke, ya. Nah, ini tuh harfu jar itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak preposisi, bah, gitu. Di atas, di bawah, di depan, dari, ke, gitu, ya kan. Seperti itu. Kalau harfu ataf itu dan, ya. Oke, selanjutnya harf juga ada yang kerjanya mempengaruhi kata kerja, ya. Nah, ini ada 3, lebih banyak lagi, ya kan. Ada 3 golongan. Yang pertama ada namanya harf nasbin, harfu nasab, ya. Tulisan Arabnya harfu nasbin. Ya, teman-teman jangan kan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Indonesia aja susah, gitu, ya. Tapi nggak apa, kita pelajari aja, gitu, ya kan. Harfu nasbin, ya kan. Ini kerjaan harf terhadap fiil, ya. Contohnya apa? Contohnya an, ya, an. Nah, an kalau dia ketemu fiil, ya, contohnya apa? Contoh fiilnya adalah na'budu, ya, na'budu, ya. Ini kan harokat terakhirnya sukun,
ya kan? An na'budu. Oke. Kalau kemasukan an, ya, na'budunya ini berubah menjadi an na'buda. Nah, harokat terakhirnya menjadi fathah, gitu. Nah, kondisi fiil yang akhirannya fathah ini disebutnya dengan mansub, gitu. Makanya harfnya disebut harfun nasbin. Oke, seperti itu. An na'budu, ya. Kalau aslinya na'budu, dhammah, kemasukan an menjadi an na'buda. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harfu jazmin. Harfu jazm lah kita sebutnya ya. Harfu jazmin. Oke. Tulisan Arabnya harfu jazmin. Nah, apa itu harfu jazmin? Harfu jazmin itu huruf-huruf yang membuat fiil ini, ya, berakhiran jadi sukun. Ya kan? Contohnya, salah satu contohnya in. In kita pakai yang sama, ya. Na'bud. Nah. Ya. Nah, kalau harfu jazmin itu kerjaannya membuat fiil menjadi sukun akhirannya. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini harfu jazmin. Oke? Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah harfu nafyin. Saya taruh di mana ya? Sini aja lah. Harf nafi. Ya, sesuai namanya, kerjaannya menafikan. Ya kan? Nah, harfu nafi ini unik. Ya, ada dua, ada ma, ada la. Ma kerjanya pada Ma itu kerjanya pada fiil, tapi spesifiknya fiil mudhari, fiil madin, sedangkan la bekerja pada fiil, ya, spesifiknya fiilun mudhari. Ya, kalau ini fiilun madin, ini fiilun mudhari. Seperti itu. Contohnya apa? La a'budu, aku tidak menyembah. Ya kan? Itulah harfu nafyin. Ya kan? Apa dampaknya kepada fiil? Enggak ada dampaknya. Ya, dia harokat terakhirnya enggak berubah. Makanya kalau teman-teman buka surat Al-Kafirun, la a'budu, kan enggak berubah tuh huruf terakhirnya tuh. Ya kan? Ma abattum. Ya, gitu kan? Kalau ma digunakan untuk fiil madin, abada. Ya kan? Fiilun mudhari'nya ya'budu. La a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abattum, gitu. Ya kan, ini. Nah, ini apa namanya? Huruf yang kerjanya mempengaruhi fiil. Oke. Saya rasa itu dulu ya, teman-teman. Gimana? Sudah mulai pusing? Nah, raf'un, ya, raf'un itu kondisi ketika fiil nggak terkena apa-apa, na'budu itu raf'un nih. Ya, kalau ada marfu berarti akhirannya dhammah. Kalau mansub akhirannya fathah. Kalau majrur akhirannya kasrah. Ya, kalau majzum akhirannya sukun. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Ini dulu deh. Gimana? Pusing nggak, teman-teman? Pusing sih enggak, Ustadz, cuman agak puyeng. Nggak apa, pelan-pelan. Intinya kan teman-teman cuma ngapalin ininya aja loh, gitu. Ya kan, untuk mengetahui harfu nasbin, harfu jazmin, harfu nafyin. Ya kan, ini harf yang bekerja dengan fiil. Harf yang bekerja dengan isim, harfu jarin, harfu ataf. Udah itu aja. Yang terakhir dibagi 3 itu turunan dari apa? Yang terakhir nih Bu In, harfu nasbin, harfu jazmin, harfu nafyin, itu harf yang bekerja untuk fiil. Kerjaannya mempengaruhi fiil. Terjemahnya apa itu? In itu artinya jika. Ya. In na'bud,
contohnya. Ini in itu artinya jika. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Fi'il mujarrad yaitu tadi, ya kan? Apa namanya? Fi'il yang belum ketambahan apa-apa, ya belum ketambahan huruf-huruf tambahannya. Itu namanya fi'il mujarrad, pakai dal, bukan pakai ta, Pak. Mujarrad. Mulai puyeng Ustadz, ya nggak apa-apa. Lebih baik puyeng belajar kan daripada puyeng mikirin tetangga gitu. Intinya ini dulu nih, kita kan belajar kata nih, ya kan? Jenis kata, isim, fi'il, haraf, udahlah. Itu aja dulu lah. Yang lainnya di screenshot, pelajari dulu di rumah. Makanya nih, untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya kita ada waktu sampai hari Senin nanti. Nanti hari Senin lagi baru kita ketemu lagi. Oke? Ada pertanyaan lagi? Atau bingung dengan apa yang mau ditanyakan? Tapi semangat teman-teman, ya kan? Kayaknya harus diulang Tat, biar lebih paham. Ya diulang lagi, sejam lagi Pak. Makanya di screenshot aja tadi. Nanti untuk rekaman mulai minggu depan lah ya. Untuk rekaman mulai minggu depan nanti saya akan rekam. Gas, Bu Iin. Gimana Bu Iin? Bisa mencerna dengan baik? Nah, jadi kalau teman-teman mengikuti kajian saya pada setiap pagi itu ya, saya membahas kata itu berdasarkan bahasa Arab gitu ya. Bukan berdasarkan suka-suka gitu ya. Rekaman di YouTube-nya ada nggak? Mulai minggu depan Pak Aman ya. Bikin video pelajaran bahasa Arab. Ya, ini lagi bikin. Ini kan live. Izin duluan Ustadz dan kawan, ada perlu pamit ya, silakan. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak tentang kata loh? Ini cuma kata loh, kita cuma ngomongin kata loh, ya. Kata gitu, ya, kata benda, kata kerja. Nanti hari Senin kita preteli lagi nih, ya, kata benda ini. Oh ini belum detail ini. Belum detail. Cara cepat bisa mengetahui itu fi'il madhi atau fi'il mudhari gimana Ustadz? Nanti ada polanya. Ada polanya. Nanti kita akan pelajari polanya. Kita mengetahui dari polanya nanti. Yang diposting biar bisa diputar ulang. Iya, nanti diposting di YouTube-nya Tadabbur Institute. Makanya subscribe nanti. Senin jam berapa jadwalnya? Jadwalnya dari Senin sampai Rabu jam 8. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Bu Iin, kayaknya perdalam di harf yang mempengaruhi fi'il Ustadz. Harf yang mempengaruhi fi'il ya. Ada 3 Bu. 1 harfun nasbin. Harfun nasbin itu menyebabkan fi'il yang awalnya akhirannya domah menjadi fathah, gitu aja. Ya kan? Yang kedua harfu jazmin. Harfu jazmin itu ya yang menyebabkan fi'il yang awalannya domah menjadi sukun. Ya kan? Kemudian yang ketiga harfu nafyin. Nah, harfu nafyin ini nggak berdampak apa-apa pada fi'il. Ya, pada harokat akhiran fi'il. Apa harus tahu bahasa Arab Ustadz? Ya kalau mau memahami Al-Quran harus pakai bahasa Arab lah. Nah memahami Al-Quran ini kan perintah Tuhan. Kalau enggak kita dari terjemahan. Nah terjemahan kacau gitu kan. Saya udah jelaskan di pertemuan pertama. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar kata, ya, seputar kalimah
atau kalimat. Oke, terima kasih. Aterium Erans, ada nggak huruf yang bisa bekerja pada isim sama fiil? Huruf yang bisa bekerja pada fiil dan isim, wow, harfu ataf ini bisa, ya kan? Ini bisa nih, harfu ataf bisa dua-dua, fiil sama isim. Lupa saya, ya harfu ataf ini bisa dua-dua nih, bisa dua isim sama fiil. Terima kasih Tuan Guru, siap. Jadi belajar bahasa Arab dulu apa Nahwu dulu? Loh, Nahwu itu ya bagian dari bahasa Arab. Nahwu itu mempelajari ya posisi kata-kata pada kalimat, itu Nahwu gitu. Kata diletakkan pada kalimat ya sehingga membentuk SPOK, itu namanya Nahwu gitu. Jadi Nahwu itu part of bahasa Arab. Sudah terjemahan ditambah lagi tafsir-tafsir yang beda-beda, tambah kacau. Nah, kalau bahas itu nanti di akun saya, Mas Alif, besok pagi insya Allah. Oh, Ustadz, contoh harfun nafyin, ini ma. Nah, nafyun itu sama artinya dengan bahasa Indonesia. Nafi, menafikan, menegasikan. Ma, la, gitu. Malang ikut nyimak Ustadz, siap. Mumpung ada saya di sini nih, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Yuk, saya menemani teman-teman dalam kebingungan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, terkait isim, terkait fiil, terkait haraf. Nah, saya tungguin deh, karena materinya malam ini lumayan detail, nggak susah sebetulnya. Ayo Bu In, tanya apa lagi? Angel. Ya. Jadi rumit nggak bahasa Arab? Ya, rumit-rumit nggak rumit sebetulnya. Kalau sudah terbiasa dengan konsep-konsep gini, kedepannya gampang. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman terkait kata, ya, kalimat. Santri Gen Z bergabung, ngeri. Oke, saya tungguin 2 menit lagi deh kalau ada yang mau bertanya terkait kalimat. Nanti teman-teman di Tadabbur Institute saya buatin ininya deh, apa namanya, pemetaannya, X-Mind-nya. Teman-teman di Tadabbur Institute aja gitu. Kalau yang belum join Tadabbur Institute, ya screenshot aja, bikin X-Mind sendiri. Asik. Siap Bu In. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, ya saya cukupkan. Buku belum sampai nih Guru, tanya admin lah. Yang pesan-pesan buku sama admin. Nah, tapi tenang aja, nanti sampai kok. Pokoknya jadi cerdas, oh iya. Nah, jadi cerdas itu syaratnya tuh harus ngerti gini-gini nih, Bu.